budidaya ayam itu sebenarnya mesti kita nikmati ya, bukan sebagai beban. Karena jika kita merasa ini beban, budidaya ayam itu nggak akan bisa berjalan. Ayo teman-teman, gimana caranya budidaya ayam yang baik dan benar? Terkadang seseorang itu mempunyai hobi, dia nikmati, namun juga bisa mendapati hasil dari hobinya, termasuk cara kita berternak. Berternak jika kita merasa bahwa ini adalah beban, secara otomatis perkembangbiak budidaya ayam itu juga nggak akan bisa berkembang pesat, karena merasa ini adalah sebuah tekanan. Jadi teman-teman, yuk kita berbagi ilmu agar kita bisa sukses bareng menentukan jalan untuk kehidupan kita ke depannya. Dulu saya adalah seorang karyawan, jadi karyawan kok lama-lama capek, hidup dengan penuh dengan tekanan, kita diperintah, disuruh ke sana kemari ya. Kegiatannya seperti itu ya, kita kehidupannya emang diperintah, namanya juga anak buah. Setelah saya bekerja sekitaran 4 tahun dalam sebuah perusahaan, ini saya resign, mengundurkan diri karena merasa penuh dengan tekanan. Ini bukan tempat saya ya. Dan saya buka sembako. Di sembako itu saya merasakan ada kepuasan tersendiri melayani customer ya. Sampai detik ini sembako saya masih tetap berjalan. Di sela-sela kesibukan saya jualan sembako, saya budidaya ayam. Sekarang sudah besar-besar dan kemarin sudah melelang 45 ekor. Yang kelasnya jangkar seperti ini nih, laku 50 ribuan. Nah, ini gede seperti ini, dan ayam di saya itu badannya besar-besar nih. Gede. Ya, nih. Gede dan tinggi ya. Nah, di sela-sela samping kesibukan saya memelihara ayam. Tadinya cuma 4 ekor, yang 2 babon, yang 2 jago. Dari 2 babon dan 2 jago itu sekarang sudah berkembang menjadi banyak. Ini teman, saking dekatnya majikan dengan ayam itu seperti ini ya, sampai naik dia di punggung saya teman nih. Awas aja berak kamu, saya telampung nanti, saya goreng langsung ya. Setelah 3 tahun, benar-benar perkembangan dari sang ayam sangat di luar prediksi saya. Ngeri sekali, sekali menetas atau sekali bertelur itu 14, dan yang gagal palingan 2. Jadi setiap mereka bertelur mengerami itu 12, 11, 12. Kurun waktu setahun itu bisa 3 kali. Karena saya setelah netas itu nggak diiring sama babonnya atau induknya, saya pisahkan. Ternyata setelah 2 tahun di 2 ayam babon itu ngeri, jumlahnya sangat banyak. Kandang ini penuh ya. Kenapa saya awal itu tidak saya bikinkan video? Karena kandangnya belum serapi ini. Sebenarnya budidaya sih udah lama, cuman ya saya pikir saya sedikit rada ya, bukan malu sih. Jadi ya, karena kan banyak yang lihat. Nantinya kalau video kita masuk ke YouTube jelas otomatis banyak yang lihat ya. Takutnya ya jorok gitu, makanya nggak saya bikinkan. Setelah sedikit rada rapi lah, rapi sih enggak, tapi sedikit rada rapi, barulah saya masuk di channel ini. Dan ini alhamdulillah kurun waktu 3 tahun itu benar-benar sangat signifikan ya perkembangan ayam. Hanya 2 babon dan 2 jago, saya sudah bisa mendapati penghasilan sampingan dari kesibukan saya, di sela-sela kesibukan saya ya teman. Dan saya nggak merasa jadi beban ya, ini sebagai bentuk hiburan yang menghasilkan. Karena pakan sendiri ayam itu menurut saya paling mudah ya teman. Pakan ayam paling mudah loh teman. Nasi nggak habis mereka doyan, kita habis makan bakso nggak habis, kita kasih ke ayam mereka doyan. Semua hampir dimakan sama ayam. Hebatnya budidaya ayam itu seperti itu. Kita nggak harus memikirkan besok harus beli pakan pabrik nih dengan jumlah sekantong ya, setengah kintal. Nggak harus seperti itu teman. Ini cara simple dan cara mudah untuk kita mendapati penghasilan lewat sampingan ya. Ini menurut saya budidaya ayam saja teman-teman, beneran serius, saya nggak ngomong bodoh.
coba teman-teman terapkan. Nggak usah banyak-banyak sih, 2 babon 2 jago itu udah pasti ada perkembangan. Ini coba kita terapkan setahun aja, nggak usah lama-lama lah, setahun, coba seperti apa hasilnya.